Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Kemelut kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Shalom, saudaraku yang terkasih. Di tengah-tengah kehidupan yang sedang berkecamuk dengan virus corona saat ini, menjadikan banyak orang dalam ketakutan dan kebingungan. Virus corona sudah merajalela, tetapi belum ada obatnya. Lalu kemudian, penambahan pasien positif corona semakin banyak, bahkan tidak kunjung berhenti dari hari ke hari. Rumah sakit rujukan pasien COVID-19 sudah mulai akan overload. Banyak saudara atau handetolan kita terjangkiti virus corona. Dari mulai yang positif, lalu melakukan isolasi mandiri, sampai pada yang gagal alias meninggal dunia. Sehingga lockdown terjadi di mana-mana. Warga masyarakat dibatasi geraknya. Lalu kemudian banyak warga masyarakat yang kena PHK. Banyak usaha yang bangkrut. Banyak orang yang kehilangan sumber mata pencarian. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan saudaraku? Tentunya kita ikuti aturan dan anjuran dari pemerintah. Haruslah selalu di rumah, haruslah selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Selain daripada itu, selalu minum air hangat minimal 1,5 liter sehari. Minum vitamin C, D, dan E yang berguna untuk menaikkan daya tahan tubuh dari serangan virus corona. Tetapi pertanyaannya, kenapa ya virus corona masih terus merajalela? Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengingat perintah Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayatnya 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Haleluya, puji Tuhan. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kita, bagaimana bentuk dan rupa kita, tetaplah kita berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hendaklah kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, aku ini siapa? Siapa aku? Dan bagaimana aku? Jawabnya, tetaplah aku berharga di mata Tuhan. Artinya, Tuhan mengasihi umatnya. Firman ini, saudaraku, yang dapat memberikan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan. Di saat kita bangsa Indonesia menghadapi kemelut pandemi virus corona yang tidak kunjung selesai. Sama halnya di saat itu bangsa Israel yang sedang terpuruk di tanah pembuangan. Di mata Tuhan bangsa tersebut tetaplah berharga dan dikasihi dengan luar biasa. Saudaraku, di dalam keadaan terpuruk dan terjatuh, memang berpotensi menyebabkan kita kehilangan akal sehat, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, bahkan damai sejahtera. Sehingga kita merasakan sebagai orang-orang yang gagal dan tidak berguna. Bahkan merasa dibuang dari lingkungannya karena harus mengisolasi diri di suatu tempat tersembunyi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Tuhan senantiasa melihat di hadapannya kita sebagai insan yang berharga. Tidak pernah akan disia-siakannya, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya.
Saudaraku yang terkasih, kesehatan mental sangat berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan tubuh pada manusia adalah kumpulan dari miliaran sel dan beberapa organ yang bertugas untuk menjaga tubuh tetap sehat dalam melawan penyakit. Sel-sel tersebut bergerak ke seluruh tubuh untuk menghadang virus atau bakteri. Nah, hormon stres kortisol yang terus timbul dapat menekan sistem kekebalan tubuh sehingga menekan jumlah sel untuk melawan virus. Ketakutan dan kekhawatiran dapat menurunkan daya kekebalan tubuh. Hal itu terjadi dikarenakan kadar kortisol yang lebih tinggi membuat antibodi menjadi lemah dalam menanggapi serangan virus dari luar tubuh. Demikianlah saudara, firman Tuhan mengatakan juga kepada kita, janganlah takut. Apa artinya? Tuhan mengendaki, janganlah kita dengan sadar ataupun tidak sadar menjadi budak-budak takut. Tetapi saudaraku, haruslah kita tetap menjaga kebersihan dan melakukan social distancing. Namun juga kita tidak perlu khawatir secara berlebihan, bahkan takut berkepanjangan. Marilah saudaraku, kita hidup selayaknya orang-orang beriman. Karena bukankah kekhawatiran dan ketakutan tidak akan menambah sehasta pun umur kita di bumi? Matius 6 ayatnya yang ke-27. Saudaraku yang terkasih, ketika seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berat, marilah kita terus percaya bahwa kebenaran yang berasal dari Tuhan telah memerdekakan kita, termasuk memerdekakan kita dari rasa takut dan khawatir. Percayalah saudaraku, bahwa Tuhan tetap pegang kendali semuanya dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Karena Tuhan tidak akan pernah gagal menepati janjinya. Marilah saudaraku, kita tetap menjaga iman, bertekun dalam doa, selalu mengucap syukur, selalu menjalin relasi dengan Tuhan dengan sangat erat, selalu menerapkan sejumlah langkah praktis untuk mencegah penularan virus corona. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.